Hai semuanya, ada satu hal menarik tentang orang-orang yang punya kualitas hidup tinggi. Mereka tampak tenang, tidak terburu-buru, dan tidak reaktif terhadap hal-hal kecil yang bagi kebanyakan orang terasa penting. Mereka tidak lagi sibuk membuktikan apapun, tidak mudah tersinggung, dan tidak butuh validasi dari siapapun. Hidup mereka seperti berjalan dengan ritme sendiri. Kadang lambat, kadang cepat, tapi selalu punya arah yang jelas. Mereka tidak terjebak dalam drama, tidak sibuk membandingkan, dan tidak mudah kehilangan makna meski dunia di sekitar berubah cepat. Sebenarnya, apa yang membuat mereka seperti itu? Jawabannya sederhana tapi tidak mudah dijalani. Mereka sudah belajar melepaskan hal-hal yang dulu dianggap penting, tapi ternyata tidak punya nilai sejati bagi kebahagiaan dan kedamaian hidup. Mereka telah melalui proses panjang, disakiti, gagal, kehilangan, kecewa, dan akhirnya menemukan bahwa banyak hal yang dulu mereka kejar ternyata tidak sepenting itu. Dari situlah kualitas nilai hidupnya tumbuh. Orang dengan kualitas hidup tinggi bukan berarti orang yang sukses besar, punya uang banyak, atau selalu bahagia. Kualitas hidup itu soal bagaimana seseorang menilai dirinya, hubungannya dengan orang lain, dan hubungannya dengan makna hidup itu sendiri. Dan orang yang sudah sampai pada tahap itu mulai berhenti peduli pada hal-hal yang bagi kebanyakan orang masih jadi sumber stres. Misalnya, mereka tidak lagi peduli dengan omongan orang. Mereka tahu setiap orang akan selalu punya pendapat, entah tentang cara berpakaian, cara bicara, pekerjaan, bahkan pilihan hidup yang sangat pribadi. Dulu mungkin mereka akan repot memikirkan, apa kata orang nanti, atau apakah mereka menyukai saya. Tapi seiring waktu, mereka sadar bahwa tidak ada cara untuk memuaskan semua orang. Satu-satunya hal yang bisa mereka jaga adalah integritas diri. Menjadi orang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Ketika kualitas nilai hidup seseorang meningkat, fokusnya juga ikut bergeser. Mereka tidak lagi menilai hidup berdasarkan seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa dalam mereka bisa menikmati apa yang ada. Mereka mulai lebih menghargai kesederhanaan, ketenangan, dan waktu bersama orang-orang yang benar-benar berarti. Mereka berhenti mengejar banyak hal sekaligus, karena sudah paham bahwa hidup yang baik bukan tentang punya segalanya, tapi tentang bisa menikmati sesuatu tanpa kehilangan kedamaian batin. Dan menariknya, orang seperti ini juga tidak lagi peduli pada pembuktian. Mereka tidak merasa harus menunjukkan pencapaian mereka di media sosial, tidak merasa perlu mengunggah semua keberhasilan, atau memastikan orang lain tahu betapa keras mereka bekerja. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu ditonton, cukup dirasakan. Orang yang kualitas nilai hidupnya tinggi, belajar bahwa validasi eksternal itu cepat menguap. Hari ini dipuji, besok dilupakan. Maka mereka memilih untuk memvalidasi diri sendiri. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, tahu tujuannya, dan tidak butuh sorakan untuk terus melangkah. Salah satu ciri paling nyata dari orang yang kualitas hidupnya sudah matang adalah mereka berhenti peduli dengan siapa yang dulu tidak percaya pada mereka. Mereka tidak lagi menyimpan dendam pada orang yang pernah meremehkan, menertawakan, atau bahkan menjatuhkan. Mereka menyadari bahwa waktu terlalu berharga untuk dihabiskan membuktikan sesuatu kepada orang yang tak lagi punya peran di perjalanan hidupnya. Daripada sibuk menyimpan luka lama, mereka memilih untuk mengarahkan energi pada hal yang membangun, belajar, berkembang, dan melangkah lebih jauh dari versi diri mereka sebelumnya. Ada masa ketika seseorang mungkin merasa perlu membuktikan kepada dunia bahwa dirinya mampu. Tapi setelah melewati banyak fase kehidupan, orang yang bijak mulai sadar bahwa pembuktian terbaik adalah ketenangan batin. Saat mereka bisa tersenyum tanpa merasa harus menang, saat mereka bisa menerima kekalahan tanpa kehilangan arah, saat itu mereka benar-benar sudah melampaui banyak hal. Mereka tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling memahami maknanya. Orang yang kualitas nilai hidupnya tinggi juga berhenti peduli dengan hal-hal yang bersifat pamer. Mereka tidak lagi mengukur kebahagiaan dari seberapa mahal pakaian yang dikenakan atau seberapa mewah tempat yang dikunjungi. Karena mereka sadar, kebahagiaan yang bergantung pada tampilan luar akan cepat pudar.
Mereka lebih menikmati hal-hal sederhana. Secangkir kopi di pagi hari, percakapan jujur dengan teman lama, atau berjalan tanpa tergesa di sore hari sambil mendengarkan suara alam. Di titik ini mereka mulai menilai hidup bukan dari ukuran dunia, tapi dari ukuran batin. Mereka tidak lagi iri dengan pencapaian orang lain, karena sudah mengerti bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Iri hati bagi mereka hanyalah tanda bahwa seseorang belum berdamai dengan jalan hidupnya. Maka mereka memilih untuk fokus memperbaiki diri daripada membandingkan. Mereka pun tidak lagi peduli dengan opini publik tentang bagaimana seharusnya hidup dijalani. Dunia hari ini sering membuat orang merasa harus selalu melakukan sesuatu yang besar. Karir tinggi, penghasilan besar, popularitas luas. Tapi orang yang kualitas hidupnya tinggi, tahu bahwa tidak semua orang ditakdirkan untuk menonjol di panggung besar. Ada orang yang maknanya justru terasa di ruang-ruang kecil, menemani keluarga, menjadi teman yang tulus, atau sekedar melakukan pekerjaan sederhana dengan hati yang penuh. Dan mereka tidak malu dengan itu. Mereka tahu bahwa arti sukses tidak harus sama untuk semua orang. Ada yang sukses dengan kekuasaan, ada yang sukses dengan ketenangan, ada yang bahagia saat namanya dikenal banyak orang. Ada juga yang bahagia hanya dengan kehadiran orang-orang yang benar-benar peduli. Orang yang kualitas nilai hidupnya tinggi sudah berhenti mencari definisi kebahagiaan di luar dirinya. Mereka sudah menemukannya di dalam. Selain itu, mereka juga tidak lagi peduli dengan perlombaan sosial yang diam-diam sering menjerat banyak orang. Lomba siapa yang lebih cepat menikah, siapa yang lebih dulu punya rumah, siapa yang lebih sukses di usia muda. Semua itu tidak lagi menarik bagi mereka. Karena mereka sadar, setiap orang punya fase dan jalan berbeda. Hidup bukan kompetisi, siapa yang duluan, tapi perjalanan siapa yang paling tulus menjalaninya. Orang-orang seperti ini belajar menikmati proses. Mereka tak lagi tergesa mengejar hasil. Mereka percaya, yang datang perlahan tapi dari niat baik akan lebih bertahan lama, dibandingkan yang datang cepat tapi kosong makna. Mereka sabar menghadapi masa-masa sulit, bukan karena tidak punya pilihan lain, tapi karena mereka tahu segala sesuatu punya waktunya sendiri. Menariknya, mereka juga tidak lagi peduli untuk terlihat kuat setiap saat. Mereka berani mengakui kalau sedang lelah, bingung, atau bahkan sedih. Karena bagi mereka, kejujuran emosional lebih berharga daripada pencitraan. Mereka tidak takut terlihat rapuh, karena tahu bahwa menjadi manusia berarti bisa merasakan seluruh spektrum emosi tanpa malu. Mereka sudah melampaui fase di mana kelemahan dianggap kekurangan. Bagi mereka, kelemahan justru bukti bahwa mereka masih manusia yang hidup dengan hati. Mereka juga tidak lagi memaksa hubungan yang tidak sehat. Orang dengan kualitas hidup tinggi tahu kapan harus melepaskan. Mereka tidak menahan orang yang sudah tidak ingin tinggal, tidak berusaha menjelaskan diri pada orang yang tak mau mendengar, dan tidak mencoba memperbaiki hubungan yang hanya menyakiti diri sendiri. Mereka memilih damai daripada drama, memilih tenang daripada sibuk mempertahankan sesuatu yang tak lagi seimbang. Mereka mengerti bahwa mencintai bukan berarti harus memiliki, dan memaafkan bukan berarti harus kembali. Ada bentuk cinta yang cukup dengan doa, ada bentuk maaf yang cukup dengan keikhlasan. Dari sanalah mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih lapang. Mereka tidak lagi reaktif, tidak cepat marah, dan tidak mudah tersinggung, karena mereka tidak membawa luka masa lalu ke dalam masa kini. Hidup bagi mereka bukan lagi tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana bisa tetap damai di tengah semua perubahan. Mereka mulai lebih banyak diam, bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena tahu kapan harus bicara dan kapan harus tenang. Mereka tahu tidak semua hal perlu dibalas, tidak semua kritik harus dihadapi, dan tidak semua masalah harus ditanggapi dengan energi. Kadang, diam adalah bentuk kekuatan yang paling matang. Mereka pun berhenti peduli dengan hal-hal remeh seperti siapa yang lebih disukai, siapa yang lebih populer, atau siapa yang lebih berpengaruh, karena mereka sadar pengaruh yang sesungguhnya bukan diukur dari seberapa banyak orang mengenal nama kita, tapi seberapa dalam dampak kebaikan yang kita tinggalkan di hati orang lain.
Orang seperti ini hidup dengan prinsip sederhana. Saya tidak perlu menjadi yang paling hebat, cukup menjadi berguna dan damai. Mereka lebih suka membuat lingkungannya nyaman daripada sibuk mencari pengakuan. Mereka memberi tanpa pamrih, menolong tanpa berharap, dan berjalan tanpa perlu dilihat. Karena bagi mereka, nilai hidup yang tinggi bukan tentang sorotan, tapi tentang ketulusan yang tidak bisa diukur siapapun. Orang yang kualitas nilai hidupnya tinggi juga tidak lagi peduli untuk selalu benar. Mereka sudah melalui fase di mana berdebat terasa penting, di mana setiap perbedaan pendapat harus dimenangkan. Tapi seiring waktu, mereka sadar bahwa membuktikan diri benar tidak selalu membawa kedamaian. Kadang lebih bijak untuk diam dan membiarkan waktu yang menjelaskan semuanya. Mereka paham bahwa setiap orang melihat dunia dari jendela yang berbeda, dan tidak semua jendela menunjukkan pemandangan yang sama. Maka, mereka tidak lagi memaksa pandangannya diterima semua orang. Bagi mereka yang penting bukan siapa yang benar, tapi apakah hubungan tetap baik. Mereka lebih memilih menjaga ketenangan hati daripada memenangkan argumen. Mereka tidak menurunkan diri ke level perdebatan yang hanya melahirkan ego. Mereka tahu bahwa kebijaksanaan sejati sering datang dari kemampuan untuk menahan diri. Selain itu, orang yang kualitas hidupnya tinggi juga berhenti peduli dengan kesempurnaan. Mereka tidak lagi terobsesi menjadi versi terbaik yang tanpa celah. Mereka tahu bahwa hidup itu tidak selalu rapi, bahwa selalu ada hari di mana semuanya berantakan dan tidak apa-apa. Mereka belajar menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan menjadi manusia. Alih-alih menolak, mereka memeluk kekurangannya dengan lapang dada. Dulu, mereka mungkin sering menuntut diri sendiri untuk selalu produktif, selalu bahagia, selalu tampak kuat. Tapi kini mereka sadar bahwa hidup bukan panggung yang harus selalu tampak baik di depan orang lain. Mereka membiarkan dirinya beristirahat tanpa rasa bersalah, menangis tanpa malu, dan gagal tanpa menyalahkan diri sendiri. Mereka paham bahwa kualitas hidup tidak diukur dari seberapa sering berhasil, tapi dari seberapa bijak seseorang menyikapi kegagalan. Kegagalan bagi mereka bukan akhir, tapi bahan bakar untuk tumbuh. Mereka tidak lagi takut jatuh, karena tahu bahwa jatuh pun bisa memberi arah baru. Mereka sudah berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Kadang yang kita anggap bencana justru jalan menuju versi terbaik diri kita. Orang yang kualitas hidupnya tinggi sudah cukup banyak melewati luka untuk mengerti bahwa semua hal, termasuk yang menyakitkan, punya makna tersembunyi. Di titik ini, mereka juga berhenti peduli dengan kecepatan hidup orang lain. Dunia sekarang bergerak cepat, semua serba instan, semua ingin hasil segera. Tapi mereka tidak lagi terbawa arus itu. Mereka lebih memilih berjalan dengan ritme sendiri, tidak merasa tertinggal hanya karena orang lain tampak lebih dulu. Mereka percaya bahwa setiap orang punya waktunya, dan yang penting bukan cepat atau lambat, tapi sejauh mana langkah itu membawa makna. Mereka tahu bahwa hidup yang tergesa sering membuat orang kehilangan rasa. Maka mereka memilih menikmati prosesnya, menikmati bagaimana sesuatu tumbuh, berubah dan berkembang pelan-pelan. Mereka menikmati perjalanan bukan hanya tujuan. Mereka mengerti bahwa kedewasaan adalah ketika seseorang tidak lagi terburu-buru untuk sampai, tapi menikmati setiap detik perjalanan dengan sadar. Dan orang yang kualitas hidupnya tinggi pun tidak lagi peduli dengan kesan luar yang dibuat orang terhadap dirinya. Mereka tidak merasa perlu tampil sempurna di depan dunia. Mereka tidak lagi menghabiskan waktu memoles citra agar terlihat ideal. Mereka lebih memilih menjadi apa adanya, tulus, jujur, meski kadang terlihat sederhana. Karena bagi mereka, keaslian jauh lebih berharga daripada kesempurnaan yang dibuat-buat. Ketika orang lain sibuk mencari pengakuan lewat penampilan, mereka justru fokus pada kedalaman. Mereka memperbaiki isi daripada kemasan. Mereka tidak keberatan terlihat biasa, asalkan hidup mereka punya arah dan hati mereka tenang. Mereka sadar bahwa yang benar-benar mengenal kita tidak butuh penjelasan, dan yang hanya menilai dari luar tidak pantas dijelaskan. Sikap seperti ini membuat mereka tidak mudah goyah. Ketika orang menilai, mereka tidak marah. Ketika disalahpahami, mereka tidak panik.
Mereka belajar untuk tidak bereaksi pada setiap hal, karena semakin tinggi nilai hidup seseorang, semakin tenang pula responsnya terhadap dunia. Mereka tahu mana yang penting untuk diperjuangkan dan mana yang cukup dilepaskan. Selain itu, orang yang kualitas nilai hidupnya tinggi juga tidak lagi peduli pada hasil yang tidak bisa dikontrol. Mereka tetap berusaha tapi tidak memaksakan. Mereka belajar bahwa manusia hanya bisa melakukan bagian terbaiknya, sedangkan hasil adalah wilayah kehidupan yang kadang tak bisa ditebak. Mereka tetap berjuang tapi tanpa beban berlebihan, karena mereka tahu melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan percaya bahwa apapun hasilnya, mereka akan tetap baik-baik saja. Dan karena itu, mereka juga berhenti memikirkan masa lalu yang sudah lewat. Mereka tidak lagi menyesali hal-hal yang tidak bisa diubah. Mereka belajar memaafkan diri sendiri. Mereka berhenti menghukum diri atas kesalahan yang sudah terjadi. Bagi mereka, masa lalu bukan tempat tinggal, tapi tempat belajar. Mereka mengambil hikmahnya dan melangkah ke depan dengan lebih ringan. Mereka tidak membiarkan bayangan masa lalu menggelapkan masa depan. Mereka paham bahwa setiap orang punya versi masa lalunya yang sulit, tapi itu tidak menentukan siapa mereka sekarang. Mereka tahu masa lalu bisa jadi cerita yang membuat mereka kuat, bukan beban yang menahan langkah. Orang dengan kualitas hidup tinggi juga tidak lagi peduli dengan untuk selalu terlihat sibuk. Mereka tahu bahwa sibuk belum tentu produktif. Mereka lebih memilih hidup dengan arah jelas meski langkahnya pelan daripada berlari tanpa tahu tujuannya. Mereka tidak bangga dengan jadwal padat jika itu membuat mereka kehilangan waktu untuk diri sendiri. Mereka paham bahwa ketenangan bukan hasil dari memiliki banyak hal, tapi dari tahu kapan harus berhenti. Maka mereka menciptakan ruang dalam hidupnya untuk diam, untuk merenung, dan untuk sekadar menikmati keheningan. Karena dalam diam itulah mereka bisa benar-benar mendengar suara hatinya sendiri. Orang-orang seperti ini juga tidak lagi peduli dengan pencitraan kebahagiaan. Mereka tahu bahwa tidak semua senyum berarti bahagia dan tidak semua tangis berarti lemah. Mereka tidak perlu berpura-pura baik-baik saja untuk diterima. Mereka jujur pada dirinya sendiri. Saat bahagia mereka mensyukurinya, saat sedih mereka memeluknya. Karena mereka tahu bahwa hidup yang otentik adalah hidup yang jujur terhadap semua rasa. Dan karena itu, mereka terlihat lebih damai, bukan karena hidupnya perfect, tapi karena mereka berhenti melawan hal-hal yang di luar kendali. Mereka sudah cukup mengenal hidup untuk tahu bahwa tidak semua yang kita inginkan akan datang, dan tidak semua yang datang harus kita pertahankan. Orang yang kualitas nilai hidupnya tinggi juga tidak lagi peduli untuk selalu disukai semua orang. Mereka sadar, sebaik apapun mereka berusaha, akan selalu ada orang yang tidak suka. Mereka tidak lagi mengorbankan jati diri hanya demi diterima. Mereka tahu penerimaan sejati tidak datang dari menyenangkan orang lain, tapi dari keberanian menjadi diri sendiri. Dulu mungkin mereka pernah merasa harus menyesuaikan diri agar cocok di setiap lingkungan. Tapi kini mereka tidak lagi takut untuk berbeda. Mereka mengerti bahwa tidak semua perbedaan berarti pertentangan. Terkadang, perbedaan adalah bukti bahwa setiap orang punya cara unik untuk hidup. Mereka tidak berusaha menjadi semua hal bagi semua orang, karena itu hanya akan membuat diri kehilangan arah. Ketika seseorang sudah nyaman dengan dirinya, ia tak lagi canggung berada di antara orang yang tak memahami dirinya. Ia tidak merasa harus menjelaskan siapa dirinya, karena orang yang tepat akan mengerti tanpa dijelaskan. Orang dengan nilai hidup tinggi hidup dalam kedewasaan emosional. Mereka tidak butuh banyak orang di sekelilingnya, hanya butuh orang yang benar-benar tulus. Dan disinilah mereka berhenti peduli pada kuantitas hubungan. Mereka tidak lagi bangga dengan banyaknya teman, banyaknya kenalan, atau luasnya jaringan sosial jika semua itu dangkal. Mereka lebih memilih 1 atau 2 orang yang benar-benar bisa dipercaya daripada 100 teman yang hanya datang saat butuh. Mereka menghargai hubungan yang nyata, bukan sekedar ramah di permukaan.
Mereka juga tidak lagi peduli pada persaingan diam-diam dalam hubungan sosial. Dunia modern seringkali penuh perbandingan yang halus. Siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih menarik, siapa yang hidupnya tampak lebih ideal. Tapi mereka sudah melewati fase itu. Mereka tidak iri, tidak ikut menilai dan tidak berlomba-lomba. Karena mereka tahu, hidup bukan perlombaan dan keberhasilan orang lain tidak mengurangi peluang mereka. Ketenangan hati mereka berasal dari keyakinan bahwa rezeki, keberuntungan, dan jalan hidup sudah punya waktunya masing-masing. Mereka tidak iri pada orang yang lebih dulu berhasil, justru mendoakan agar keberhasilan itu langgeng. Mereka percaya kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai dengan membandingkan diri, melainkan dengan menerima diri sepenuhnya. Selain itu, orang yang kualitas nilai hidupnya tinggi juga berhenti peduli pada hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Mereka sudah tidak lagi membuang waktu untuk mengeluh tentang hal-hal di luar kendali, seperti cuaca, ekonomi, politik, atau perilaku orang lain. Mereka tahu energi yang dihabiskan untuk marah pada hal yang tak bisa diubah hanyalah bentuk kehilangan kendali atas diri sendiri. Maka mereka memilih fokus pada hal yang bisa dilakukan, cara mereka berpikir, bersikap, dan merespons. Mereka sadar bahwa kendali terbesar dalam hidup bukan di luar, tapi di dalam diri. Itulah sebabnya mereka belajar menjaga pikiran dan perasaan agar tidak dikendalikan oleh keadaan. Mereka memahami bahwa kedamaian batin bukan hadiah dari dunia luar, tapi hasil dari keputusan untuk tetap tenang meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Dalam prosesnya, mereka pun berhenti peduli pada keinginan untuk selalu cepat puas. Mereka belajar bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya butuh waktu. Mereka tidak terburu-buru ingin semua impian segera terwujud. Mereka tidak memaksa segala hal terjadi sesuai rencana. Karena mereka tahu, terkadang kehidupan punya caranya sendiri untuk membawa seseorang ke tempat yang tepat, meski jalannya tidak selalu mudah. Kesabaran menjadi bagian dari jati diri mereka. Bukan kesabaran pasif, tapi kesabaran yang sadar. Mereka tetap berusaha, tapi tidak panik. Mereka tetap berharap, tapi tidak bergantung. Mereka sudah belajar membedakan antara menyerah dan menerima. Menyerah itu berhenti berusaha, sedangkan menerima adalah memahami bahwa segala sesuatu berjalan sesuai waktu yang seharusnya. Mereka juga tidak lagi peduli dengan pandangan dunia tentang kesuksesan instan. Mereka tidak mudah terpesona oleh cerita cepat kaya, cepat sukses, atau cepat viral. Karena mereka tahu hal-hal yang datang cepat biasanya juga pergi cepat. Mereka lebih percaya pada proses yang pelan tapi kokoh. Mereka memilih tumbuh dengan akar yang kuat, bukan mekar sebentar lalu layu. Di sisi lain, mereka berhenti peduli untuk selalu menjadi pusat perhatian. Mereka tidak butuh sorotan agar merasa berharga. Justru mereka nyaman berada di belakang layar, melihat hasil dari kerja keras tanpa harus disebut-sebut. Mereka lebih suka menjadi orang yang membuat perubahan tanpa banyak bicara. Karena mereka tahu, pengaruh sejati tidak selalu butuh pengakuan. Mereka juga tidak lagi sibuk membela diri setiap kali disalahpahami. Mereka sadar bahwa orang hanya bisa memahami sejauh pengalaman dan tingkat kesadarannya sendiri. Maka, tidak ada gunanya menjelaskan sesuatu kepada orang yang sudah menutup telinga. Mereka memilih untuk diam dan melanjutkan hidup dengan tenang, karena mereka tahu kebenaran tidak perlu dibela dengan suara keras. Cukup dengan waktu dan konsistensi yang membuktikan. Orang-orang seperti ini pun berhenti peduli untuk selalu terlihat baik. Mereka tahu bahwa berbuat baik tidak harus selalu disetujui semua orang. Kadang keputusan baik justru membuat mereka disalahpahami, tapi mereka tidak keberatan. Mereka tetap memilih yang benar, bukan yang populer. Mereka memilih kebenaran yang sepi,
daripada kepalsuan yang ramai. Mereka memahami bahwa nilai hidup tidak diukur dari tepuk tangan, tapi dari ketulusan. Mereka berbuat baik bukan karena ingin dipuji, tapi karena itu sesuai dengan prinsip yang mereka yakini. Dan ketika kebaikan mereka dibalas dengan keburukan, mereka tidak membalas dengan kebencian. Mereka tahu apa yang kita berikan selalu kembali, entah cepat atau lambat. Selain itu, orang yang kualitas hidupnya tinggi juga berhenti peduli untuk mengontrol segala hal. Mereka tahu hidup tidak bisa selalu sesuai rencana. Ada kalanya kita harus menyerah pada alur kehidupan, membiarkan semesta menuntun ke arah yang belum dipahami. Mereka tidak takut kehilangan arah karena percaya bahwa setiap kehilangan membawa makna tersembunyi. Mereka menjalani hidup dengan rasa percaya, bukan percaya buta, tapi percaya yang lahir dari pengalaman panjang menghadapi ketidakpastian. Mereka tahu bahwa setiap hal yang datang punya alasan dan setiap hal yang pergi punya tujuan. Maka mereka tidak melawan arus, tapi belajar menari bersama aliran kehidupan. Sikap seperti ini membuat mereka ringan. Mereka tidak lagi terbebani oleh ekspektasi tinggi yang diciptakan sendiri. Mereka belajar menikmati hidup sebagaimana adanya. Mereka tidak menunggu momen besar untuk bersyukur. Mereka bersyukur bahkan untuk hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan. Nafas pagi yang segar, senyum anak kecil, atau makanan hangat di meja sederhana. Kualitas hidup tinggi membuat seseorang melihat keindahan di tempat yang tidak lagi dilihat orang lain. Mereka menemukan makna di hal yang sederhana, dan dari situlah lahir rasa damai yang sulit dijelaskan. Bagi mereka, hidup bukan lagi tentang apa yang didapat, tapi tentang bagaimana cara melihat. Pada akhirnya, orang yang kualitas nilai hidupnya tinggi telah sampai pada titik di mana mereka berhenti peduli terhadap banyak hal. Bukan karena mereka kehilangan rasa, tapi karena mereka sudah menemukan hal-hal yang benar-benar penting. Mereka tidak lagi mengejar banyak karena sudah tahu apa yang cukup. Mereka tidak lagi sibuk mencari arah karena sudah mengenal dirinya. Mereka tidak lagi menuntut hidup untuk selalu adil, karena sudah belajar bahwa tidak semua yang terjadi harus dimengerti sekarang juga. Mereka telah melewati banyak badai, dan dari sanalah mereka belajar membedakan antara yang esensial dan yang tidak. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan, tidak semua orang harus dijelaskan, dan tidak semua situasi harus dikendalikan. Hidup yang baik bagi mereka bukan tentang memenangkan segalanya, tapi tentang memilih dengan sadar hal-hal yang layak diperjuangkan. Orang yang kualitas nilai hidupnya tinggi berhenti peduli untuk selalu berada di atas. Mereka tidak takut berada di bawah karena mereka tahu setiap posisi dalam hidup punya maknanya sendiri. Saat berada di bawah, mereka belajar rendah hati. Saat berada di atas, mereka belajar bersyukur. Mereka melihat hidup sebagai siklus, bukan garis lurus. Semua naik turun, datang pergi, jatuh dan bangun, dan mereka menerima semuanya sebagai bagian dari perjalanan yang indah. Mereka tidak lagi membenci masa-masa sulit. Mereka tahu masa sulitlah yang membuat seseorang mengenal dirinya lebih dalam. Dalam kesedihan, mereka belajar arti syukur. Dalam kegagalan, mereka menemukan kebijaksanaan. Dalam kehilangan, mereka belajar menghargai. Maka, mereka tidak lagi mengutuk kesulitan karena tahu bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran yang tidak bisa didapat dari kenyamanan. Di titik ini, mereka juga berhenti peduli pada hal-hal yang bersifat sementara. Popularitas, harta, jabatan, semuanya bisa hilang kapan saja. Mereka tidak menolak keberhasilan, tapi juga tidak menggantungkan kebahagiaan padanya.
Mereka melihat semua pencapaian sebagai titipan, bukan milik abadi. Karena itu, mereka bisa bersyukur tanpa sombong dan kehilangan tanpa hancur. Mereka lebih fokus pada apa yang tidak bisa diambil oleh waktu: kebijaksanaan, pengalaman, ketulusan, dan ketenangan batin. Mereka tahu bahwa semua yang terlihat bisa lenyap, tapi yang tertanam di hati akan tinggal selamanya. Maka mereka menanam kebaikan bukan karena ingin diingat, tapi karena itu membuat hidup lebih bermakna. Mereka pun berhenti peduli untuk menutupi kekurangannya. Mereka tidak malu dengan masa lalu, tidak takut dengan kekurangan, dan tidak sibuk membangun citra sempurna. Mereka tahu bahwa keindahan manusia justru terletak pada ketidaksempurnaan. Dari kekurangan, seseorang belajar rendah hati. Dari kegagalan, seseorang belajar bertahan. Dari rasa sakit, seseorang belajar mencintai lebih dalam. Orang-orang ini hidup dengan kejujuran yang sederhana. Mereka tidak lagi berpura-pura kuat, tapi juga tidak larut dalam kelemahan. Mereka tidak lagi memaksa orang memahami mereka, karena sudah cukup memahami dirinya sendiri. Mereka hidup dengan ketulusan yang jernih, apa adanya, tanpa hiasan, tanpa topeng. Ketika melihat orang lain menilai dengan cepat, mereka tidak marah. Mereka tahu bahwa setiap orang hanya bisa menilai sejauh pemahamannya. Maka mereka memilih untuk mengasihi daripada menghakimi. Mereka lebih sibuk memperbaiki diri daripada mengomentari hidup orang lain. Karena mereka tahu kebijaksanaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita berbicara, tapi dari seberapa dalam kita memahami. Dan satu hal yang paling mereka tidak pedulikan lagi, mereka tidak peduli pada kapan. Mereka tidak lagi resah dengan pertanyaan kapan sukses, kapan menikah, kapan bahagia. Mereka tahu bahwa setiap orang punya waktu masing-masing dan semua hal indah datang di saat yang tepat. Mereka tidak terburu-buru karena percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Mereka berjalan dengan tenang, menikmati setiap langkah, karena bagi mereka, hidup bukan tentang cepat sampai, tapi tentang bagaimana cara menikmati perjalanan. Mereka juga tidak peduli jika orang lain tidak memahami pilihan hidup mereka, karena mereka tahu tidak semua pilihan harus dimengerti. Ada keputusan yang hanya bisa dijelaskan oleh pengalaman pribadi dan keheningan batin. Mereka tidak butuh izin untuk hidup sesuai nilai-nilai yang diyakini, karena mereka sadar bahwa kualitas hidup itu bukan tentang hidup seperti orang lain, tapi hidup sesuai dengan apa yang dirasa benar. Mereka tidak peduli untuk menjadi orang yang selalu di depan. Kadang mereka mundur, memberi ruang untuk orang lain bersinar. Kadang mereka diam agar orang lain bisa berbicara. Mereka tidak merasa kehilangan apapun, karena tahu bahwa memberi bukan mengurangi, tapi memperkaya. Mereka tidak takut menjadi yang tidak terlihat, karena tahu bahwa cahaya sejati tidak datang dari sorotan, tapi dari hati yang tenang. Pada akhirnya, orang-orang ini hidup dengan prinsip yang sangat sederhana tapi dalam. Mereka tidak perlu banyak hal untuk bahagia, cukup hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Mereka tidak butuh dunia untuk mengakui nilai dirinya, karena mereka sudah menemukannya di dalam. Mereka tidak lagi dikuasai oleh ego, karena tahu bahwa ego hanyalah bayangan yang membuat manusia lupa akan kedamaian sejati. Mereka menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa segalanya sementara. Waktu akan terus berjalan, usia akan bertambah, orang datang dan pergi. Maka mereka memilih untuk tidak menunda kebaikan, tidak menunda kasih sayang, tidak menunda ucapan maaf. Mereka ingin meninggalkan jejak yang ringan, bukan luka. Mereka ingin dikenal bukan karena kekayaan atau kepintaran, tapi karena ketulusan dan ketenangan yang menular. Dan jika suatu saat dunia menilai mereka biasa saja, mereka tersenyum. Karena bagi mereka, menjadi biasa tapi damai jauh lebih berharga daripada luar biasa tapi gelisah. Mereka tahu hidup yang bermakna tidak perlu gemerlap.
Cukup ada kedamaian di hati, rasa syukur di setiap langkah, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Itulah puncak dari kualitas nilai hidup yang tinggi. Mereka sudah berhenti peduli pada banyak hal, tapi di saat yang sama, mereka justru lebih peduli pada hal-hal yang benar-benar penting. Pada kejujuran, kebaikan, kesederhanaan, dan cinta yang tulus. Mereka tahu bahwa ketika semua hal yang tidak penting dilepaskan, barulah ruang di hati terbuka untuk menerima hal-hal yang benar-benar berarti. Dan di sanalah hidup akhirnya menjadi ringan. Tidak lagi tentang siapa yang menang, siapa yang lebih cepat, tapi tentang siapa yang bisa menjalani hari ini dengan hati yang damai. Karena pada akhirnya, orang dengan kualitas nilai hidup yang tinggi tahu satu hal pasti, bahwa yang benar-benar berharga bukan seberapa lama hidup ini berjalan, tapi seberapa dalam kita menjalani setiap detiknya dengan kesadaran penuh.